Dengan apa Allah berikan, tutuplah kedua belah mata kita selama 10 menit, rasakan dan lihat apa yang terjadi. Ternyata tanpa mata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak hal yang hilang dari diri kita, dan mata itu sesungguhnya pemberian Tuhan yang sangat berharga dalam kehidupan. Kemudian pegang dan tutup telinga selama 15 menit. Perhatikan apa yang terjadi terhadap diri kita. Ternyata ketika kita melakukannya, diri kita menjadi sirna, sehingga kekuatan kita hanya berada dalam suatu titik. Selanjutnya kita menutup hidung kita selama 1 jam, dan setelah itu kita tidak mampu bergerak. Kehidupan itu pergi dari diri kita, serta tidak bisa meminta kembali. Kepada siapa kita ingin katakan, tolong hidupkan lagi kedua orang tuaku yang sangat kucintai, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak bisa membantu. Ketahuilah bahwa dari pemberian itu semua saja ketika diambil oleh Allah, ternyata kita sudah tidak berarti sama sekali. Dan semua itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Ketika kita tidak punya jantung, tidak punya ginjal, tidak punya mata, kita sanggup bayar berapapun. Betapa besarnya pemberian Allah, sehingga wajar sekali kita bersyukur dan menunjukkan rasa syukur dalam bentuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Apabila kita pandai bersyukur, kata Allah, nikmatmu akan kutambah, dan apabila kita ingkar, azabku sangatlah pedih. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, meskipun sesungguhnya apa yang telah diperintahkan Allah tidak pernah untuk kepentingan Allah, Allah tidak butuh disembah, Allah merasa sangat terhormat dan tidak akan turun derajat ketuhanannya ketika seluruh manusia mendurhakainya. Tetapi Allah ingin kita menjadi orang-orang yang taat, karena hanya kehidupan yang bisa mematuhi perintah-perintah Allah, itulah yang paling berhak untuk ditempatkan di tempat yang mulia. Itulah yang dikenal dengan surga. Maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sangat tidak pantas kita disebut sebagai abadan sakura. Kalau hal sering itu pun masih saja kita lalaikan dan kita abaikan. Padahal dengan sholat Allah tidak mengambil keuntungan. Allah ingin kita hidup tenang, hati kita damai dan bersih. Dan dengan sholat Allah ingin kita selalu dekat dengannya, supaya kita tidak mengagungkan segala apa yang kita miliki dan merupakan alam kehidupan setelah dunia ini. Pernahkah membayangkan bahwa bumi ini dan seisinya diberikan semata-mata untuk manusia? Pernahkah membayangkan bahwa ikan itu tidak pernah habis dan berkembang biak di lautan? Pernahkah berpikir bahwa mengapa bumi ini setiap ditanami selalu tumbuh dan selalu tumbuh? Tahukah kita bahwa kita tidak mempunyai kekuasaan menumbuhkan? Yang ada dalam kekuatan kita adalah menanam dan menanam. Dan yang menumbuhkan pepohonan adalah izin Allah, biiznillah, dengan perintah Allah, bi amrillah. Allah telah memberikan keizinan dan perintah kepada seluruh makhluk langit dan bumi untuk mengabdi kepada hamba Allah yang bernama manusia. Manusia terbit memberikan cahaya, matahari terbit memberikan cahaya kehidupan untuk manusia. Bulan muncul di malam hari
untuk ketenangan manusia. Gunung menghentikan goyangannya, bumi akan manusia bisa hidup tenang. Lapisan udara menahan seluruh benda-benda langit menghantam bumi, karena di sana banyak hamba-hamba Allah yang hidup memuji dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas itu Allah berikan kepada manusia. Sesungguhnya wajar ketika Allah mengatakan bahwa manusia khalifun fil ardh. Maka bersyukurlah ketika diciptakan dalam bentuk tubuh manusia yang sempurna. Kita tidak pernah pesan kepada Allah, tetapi Allah memberikan anugerah itu semata-mata agar kita mau mengabdi kepadanya. Yang kedua, jangan menyentuh dosa-dosa besar. Allah sangat tidak suka kalau kita mendurhakainya. Dua prinsip inilah yang kita pegang dalam kehidupan, yaitu melaksanakan kewajiban dalam rangka membuktikan syukur kita kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa besar dalam rangka mematuhi aturan Allah, maka akan menyelamatkan kita dan membuat kita hidup bahagia dan tenang. Ketahuilah bahwa yang membuat hidup kita susah, sengsara dan berkecamuk satu-satunya adalah hanya ada dalam dosa besar. Di antara dosa besar itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Isra, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Firman Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan ah. Jangan kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang menjadi dalam kehidupan ini yang menjadi umat Islam terkadang dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya musibah merupakan keadaan buruk dalam kehidupan. Salah satu di antara daripada musibah ini yaitu penyakit wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Apabila dunia menjadi pikiran, maka akhir kita lupakan, akhirat kita lupakan. Dunia kita agung-agungkan, dunia saja yang kita usahakan, sampai dalam doa pun hanya dunia yang kita pinta, maka dicabut kehebatan dalam diri orang seperti itu. Akan tetapi kalau kita mencari akhirat, maka dunia akan mengejar kita. Karena itu minimal seimbang, yang mana kita berdoa, Allahumma nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Kalau keseharian kita susah dipenuhi dengan iman, sudah dipenuhi dengan iman dan amal, maka pasti kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia sampai di akhir, dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.